Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Brigita Subuh. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Teknologi Indonesia Manado dengan NIM 2214201180. Saya dari kelas A6 semester 2 Fakultas Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian UTS saya dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Rektor DR DRAD BC Harende MSI dengan video project yaitu tentang polemik penolakan pembangunan tempat ibadah di Indonesia. Kota Cilegon menjadi sorotan beberapa pekan belakangan, bukan karena PT Krakatau Steel, bukan pula karena PLTU Suralaya apalagi Pelabuhan Merak. Bukan, namun karena isu penolakan pendirian rumah ibadah yang kembali lagi terjadi di kota yang dikenal sebagai kota industri baja ini. Jadi ada sebuah hal yang perlu kita komunikasikan ulang, perbedaan perspektif antara teman dari HKBP dan teman-teman yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu, ini yang akan kita akan coba menginisiasi membuat desk bersama supaya ada pahaman. Jangan-jangan ini hanya masalah kepahaman yang nanti kan diselesaikan ketika sudah bisa duduk bersama Mbak Rifana. Oke, Pak Wawan, apakah sudah ada komunikasi antara Kementerian Agama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon terkait pelarangan pembangunan gereja Maranatha ini? Ya, kami bulan April sudah dan berterima kasih sudah temui langsung kami sendiri yang datang Pak Wali Kota membicarakan hal ini. Tentu ini ada beberapa masalah yang memang perlu diurai. Walaupun seharusnya memang IMB sesuai dengan peraturan bersama Menteri nomor 8 tahun 2006 adalah kewenangan, tapi tentu ada beberapa obstacle ya yang perlu diurai sehingga mudah-mudahan hambatan-hambatan yang dialami oleh beberapa pihak bisa kita pecahkan bersama. Oke. Secara aturan apakah memang ada yang dilanggar oleh Pemkot Cilegon dengan menolak pembangunan gereja ini, Pak Wawan? Kalau sesuai pengantar dari Mbak Rifana tadi, bahwasannya Pak Wali dan timnya merasa belum menerima keputusan dari panitia, apabila sesuai dengan testimoni itu berarti ini masalah proses saja. Jadi tentu nanti apabila seluruh berkasnya sudah diterima, nanti itu akan diverifikasi. Jadi nanti besok ini hari Rabu Pak Menteri akan mengundang Pak Wali. Mudah-mudahan nanti di situ bisa versi yang berbeda bisa dipertemukan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, jangan-jangan beda persepsi di Pak Wali dan timnya tadi disampaikan belum menerima persyaratan yang ada di PBN, sementara panitia sudah merasa untuk mengajukan. Jadi ini yang akan kita sisir besok hari Rabu. Oke, soal persyaratan ya, Pak Wawan, dari Kementerian Agama Cilegon mengatakan bahwa pembangunan gereja tidak memenuhi persyaratan dalam SKB 2 Menteri tahun 2006 sehingga ditolak izinnya. Apakah sudah ada penjelasan soal ini? Ini kan Anda di Kementerian Agama Pusat ya, sementara yang memberikan penjelasan adalah Kementerian Agama Kota Cilegon. Jadi pada prinsipnya untuk pendirian rumah ibadah yang berlaku sekarang adalah peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Oke. Di situ seluruh pembangunan harus tetap mengacu pada persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ada di Undang-Undang Gedung dan Bangunan. Oke. Sementara khusus untuk rumah ibadah memang ada persyaratan khusus di mana syaratnya adalah ada calon pengguna sebanyak 90 orang dan 10 orang dari warga setempat di mana lokasi gereja dibangun, lalu rekomendasi dari FKUB dan rekomendasi dari Kementerian Agama. 4 persyaratan ini sebetulnya apabila dipenuhi maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Lalu bagaimana jika orang itu tidak terpenuhi? Di pasal 14 ayat 3 disebutkan seandainya pun 90 orang sudah ada tapi 60 belum terpenuhi, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Jadi jelas di dalam peraturan
Seperti itu tidak ada batas untuk beragama yang sudah jumlahnya 40 untuk tidak bisa mendirikan rumah ibadah karena dia memiliki hak-hak konstitusi untuk dijamin dalam hal ini oleh negara. Oke, kemudian langkahnya apa Pak dari Kementerian Agama Pusat untuk menengahi konflik ini supaya tidak berkepanjangan dan tidak terjadi intoleransi ataupun pihak-pihak yang dirugikan di Kota Cilegon, Pak? Ya, jadi sebetulnya secara umum masyarakat Cilegon sudah bisa menerapkan praktek beragama yang baik ya, karena sampai hari ini teman-teman lain juga bisa beribadah secara bebas. Contoh teman-teman Kristen sampai sekarang juga bisa melakukan ibadah perayaan Natal di Kota Cilegon. Hanya memang ada kendala tentang pendirian rumah ibadah ini. Besok Pak Menteri hari Rabu sudah mengundang langsung Pak Wali Kota. Inilah langkah Kementerian Agama untuk membuat. Baik. Jadi bersama ini diharapkan nanti berisi pemerintah daerah, yang agama, FKUB, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan segala macamnya unsur ormas masyarakat, sehingga kita hambatannya apa? Hambatannya persyaratan, maka tentu kita lihat apa yang harus dipenuhi dan apa yang perlu dilengkapi. Demikian video project dari saya. Semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Tesalonika Brigita Lesubu, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAI. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.